Salam keadilan berketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan atas nama Tuhan, hakim jangan menjadi Pontius Pilatus yang mengikuti kemauan Farisi. Saya sampaikan ini karena di ranah peradilan nama Tuhan selalu dibawa-bawa. Yang saya sampaikan di dalam video ini adalah tentang peradilan atas perkara pidana nomor 1880 atas nama John Fred Tua. Perkara pidana nomor 1881 atas nama Reza Jogi. Nomor perkara 1878 atas perkara Franz Dagner yang disidangkan, yang diadili di Pengadilan Negeri Medan. Pertama, adanya dakwaan JPU. JPU mendakwa mereka melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Kemudian, dakwaan tersebut dieksepsi oleh penasihat hukum daripada John Fred Tua Pandapotan serta penasihat hukum daripada Reza Jogi dan Franz Dagner Sibarani. Kemudian adanya kesaksian saksi Suwandi dan saksi Masna yang menyatakan tidak mengenal dengan pasti, tidak mengenal dengan yakin bahwa para pelaku adalah yang dijadikan terdakwa, yang dikriminalisasi. Kemudian hasil visum yang berkelang dari waktu kejadian dan berbeda tanggal. Untuk Suwandi divisum pada tanggal 7 Juli 2022 dan tanggal 10 Juli 2022 divisum atas nama Masna. Dari waktu visum juga sudah ketahuan artinya mulai adanya rekayasa atau kriminalisasi. Kemudian adanya saksi verbal atau dari kepolisian yang dibawa sumpah menyatakan tidak ada menganiaya para terdakwa. Sedangkan si Sambo saja sudah jelas menembak mati, tapi berskenario tembak-menembak dasar pelecehan seks. Jadi artinya di sini hakim sudah lebih memahami bagaimana perilaku-perilaku daripada mereka yang melakukan proses verbal, yaitu mereka yang mendapat kewenangan sebagai penyidik di kepolisian. Kemudian kesaksian saksi Rafli yang diduga disetting oleh JPU dengan mengatakan melihat gerombolan motor. Artinya saksi Rafli melihat ada gerombolan motor. Gerombolan yang mana ini yang dimaksud oleh saksi Rafli? Karena saksi Rafli ada bersama dari para terdakwa yang dikriminalisasi. Pada saat penangkapan, saksi Rafli ditangkap terlebih dahulu, baru yang lain ditangkap. Kemudian saksi Rafli dan Marbungaran ditangkap bersama dengan John Fred, Reza dan Franz Dagner. Namun Rafli Azhar, Marbungaran dibebaskan dengan masing-masing membayar 10 juta rupiah. Kita nggak tahu kemana ini membayar, tapi ada pernyataan orang tua daripada saksi Rafli. Apakah karena Rafli dan Marbungaran membayar 10 juta masing-masing membayar 10 juta, lantas dibebaskan? Padahal ditangkap dengan tuduhan yang sama dengan John Fred, Reza dan Franz. Kemudian adanya kesaksian Robi Chandra dan Dandi untuk kesaksian yang meringankan bagi para terdakwa yang dikriminalisasi. Saksi Robi Chandra mengatakan bahwa mereka ada
ya di tempat Roby Chandra pada pukul setengah 1, 00.30 WIB, ya, dan sampai Roby Chandra mau tutup sekitar jam 2, anak-anak itu yaitu John Fried, Reza dan Franz Dachsner, ya, ada di tempat di kedai tuaknya. Hanya saja Roby Chandra tidak mengatakan mereka minum tuak. Kemudian kesaksian Dandi menyatakan mereka tiba di tempat warung tuak milik Roby Chandra, ayah temannya yang bernama Diko. Mereka minum tuak. Nah, artinya di sini kesaksian yang disampaikan oleh Roby Chandra dan Dandi, ya, sebenarnya tidak menjadi permasalahan antara minum tuak dengan tidak minum tuak. Yang pasti mereka berada di warung orang tua temannya yang bernama Diko, nama bapaknya Roby Chandra. Mereka ada di warung tua itu sampai mereka bubar. Dari mulai pukul 00.30 sampai pukul 3 pagi mereka ada di warung itu dan membubarkan diri. Ya. Selanjutnya ada keterangan saksi, ya, keterangan saksi yang hadir pada persidangan Reza dan Franz mengatakan bahwa adanya aparat kepolisian datang ke warung tuak dan mengambil parang gergaji es dari warung tuak tersebut. Yang mana warung tuak ini adalah di mana tempat tidurnya atau kosnya saksi yang melihat. Ya, saksi yang melihat yang saya tidak tahu siapa namanya, yang telah bersaksi di pengadilan, yang menyatakan bahwa dia mengetahui adanya aparat kepolisian datang ke warung itu, ke tempat dia di mana kos, mengambil parang gergaji es. Ya, itu dia. Kemudian saksi Marbungaran dan Rian Hidayat tidak dapat dihadirkan JPU dalam persidangan John Fried. Namun JPU melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa saksi Rian Hidayat hadir. Ini bahaya ini JPU ini. Ya. Membuat pernyataan dusta, bohong. Ya. Di dalam tuntutannya mengatakan bahwa saksi Rian Hidayat hadir. Padahal tidak. Di dalam persidangan John Fried, ya. Kemudian adanya alat petunjuk CCTV Jalan Agenda Ayahanda yang tidak ada kaitannya dengan TKP di Jalan Pabrik Tenun yang diperlihatkan oleh JPU. Apa kaitannya adanya CCTV dari Jalan Agenda Ayahanda dengan TKP, tempat kejadiannya perkara, tempat peristiwa? Apa kaitannya? Padahal itu adalah tempat yang mempunyai jarak lebih kurang 2 km. Apa kaitannya? Ya, alat petunjuk itu untuk apa dihadirkan oleh jaksa? Dan tidak diperlihatkan durasi waktu. Ya, tidak diperlihatkan durasi waktu, dan kita melihat di sini sepertinya hakim melakukan keberpihakan, ya, terhadap JPU. Kemudian adanya barang bukti berupa bongkahan batu, parang, dan gergaji es yang diambil beberapa jam setelah penangkapan. Barang bukti tersebut tidak diregister sebagai barang bukti, ya, barang bukti untuk melakukan pembantaian, ya, barang bukti yang mengakibatkan orang lain terluka, ya, tidak diregister, dan tidak dilakukan laboratorium forensik. Apakah di barang bukti seperti parang, batu, dan gergaji es tersebut adakah sidik jari para terdakwa, atau apakah ada noda darah dari para korban yang sudah diperiksa di laboratorium forensik? Ya, ini barang bukti apa yang diajukan oleh JPU?
Kemudian bahwa para terdakwa, ya, para terdakwa, baik itu John Fripp, Reza dan Franz Dagner, mencabut BAP dan menyatakan BAP yang ditandatangani oleh mereka para terdakwa kriminalisasi dalam keadaan terpaksa dan tertekan karena mereka disiksa, dianiaya oleh yang menangkap, ya, dan oleh yang melakukan pemeriksaan. Para terdakwa mengenali, ya, saksi verbal yang menyiksa, yang menganiaya. Kemudian JPU tetap mempertahankan tuntutan yang tidak bisa membuktikan dakwaannya dan hanya berpedoman pada hasil BAP terdakwa kriminalisasi dan saksi-saksi verbal yang mengatakan tidak ada penyiksaan. Dan hasil keterangan para terdakwa yang dikriminalisasi tersebut adalah diberikan berdasarkan pernyataan para terdakwa kriminalisasi dalam keadaan baik tanpa ada tekanan. Kita sudah bisa lihat, ya, omong kosong, bullshit kalau penyidik aparat kepolisian yang berwenang tidak menyiksa mereka, omong kosong, ya. Kemudian bahwa JPU tidak memiliki etika dan menghormati persidangan, seenaknya saja meninggalkan ruang sidang. Ini JPU apa? Ini Jaksa Agung harus menindak tegas. Ya, ini JPU, ya, sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor 18.Pit-B/2002/PN.MDN. Perkara pidana nomor 1881-Pit-B/2002/PN.MDN. Perkara pidana nomor 1878-Pit-B/2002/PN.MDN, ya. Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, asisten bidang pengawasan harus memeriksa ini jaksa penuntut umum, ya. Ini jaksa penuntut umum harus diperiksa. Kemudian bahwa hakim pernah mengatakan, ya, kepada JPU, perkara ini kacau, perkara ini rumit, kenapa dipaksakan masuk ke pengadilan? Itu hakim mengatakan kepada JPU pada saat persidangan Franz Dagner dan Reza, ya. Karena hakim juga mempunyai naluri. Tetapi saya melihat ketua majelis akan memiliki keberpihakan kepada JPU. Ya, seakan-akan menggiring. Tapi itu penilaian kami dari penasihat hukumnya, ya, yang memantau. Kemudian sebelum hakim bertindak sebagai hakim, terlebih dahulu hakim itu disumpah di dalam jabatan, ya. Artinya hakim harus memberikan keadilan tanpa keberpihakan karena terlebih dahulu disumpah. Hakim yang pertama terlebih dahulu disumpah, baru para tersangka, baru para saksi yang diadili perkaranya oleh hakim tersebut. Ini jelas, ya, bahwa kita mengetahui terjadinya, ya, keributan, protes daripada keluarga terdakwa yang dijadikan tersangka dan terdakwa atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para terdakwa. Perbuatan yang dituduhkan yang tidak mempunyai saksi. Dan saya ada rekaman tentang
pernyataan daripada korban bernama Masna dan pernyataan daripada ibunya Rafli yang mengatakan bahwa dia membayar 10 juta ya untuk anaknya. Walaupun Rafli di bawah umur, kalau memang dia ditangkap bersamaan dengan para terdakwa yang lain, tentu Rafli tidak bisa dibebaskan hanya karena diversi. Sekalipun di bawah umur, ya. Dan Marbungaran juga tidak bisa dibebaskan karena ada uang 10 juta. Diversi bukan menghapuskan pidana. Ini yang penting. Artinya di sini sudah ketahuan bentuk permainan. Kenapa bisa JPU membuat BAP dari para terdakwa dari kepolisian itu P21? Ada apa di balik ini? Ada apa? Ya, ini yang menjadi problem. Jadi untuk ini saya sampaikan kepada majelis hakim yang mengadili perkara pidana 1880-Pit-B-2002-PN-MDN atas nama terdakwa kriminalisasi John Fred Tua Pandapotan. Kemudian perkara pidana nomor 1881-Pit-B-2002-PN-MDN atas nama terdakwa kriminalisasi Reza Zogi, serta perkara pidana nomor 1878-Pit-B-2002-PN-MDN atas nama terdakwa kriminalisasi Frans Dagner Sibarani. Untuk ini dibebaskan dari segala tuntutan hukum demi keadilan. Hakim jangan menjadi Pontius Pilatus yang mengikuti kemauan Parisi. Ya, kita ketahui kenapa saya menyampaikan sedikit argumen tentang Pontius Pilatus dan Parisi, karena Pontius Pilatus pada saat itu jelas mengetahui bahwa Yesus itu tidak bersalah sedikit pun, tetapi atas desakan, ya, atas tuduhan daripada orang-orang Farisi, ya, dan meminta dibebaskannya orang yang bersalah, akhirnya Pilatus mengikuti kemauan orang Farisi tersebut dan menyerahkan Yesus kepada orang Farisi tersebut. Ini saya ambil, ya, saya ambil ilustrasi bahwa saya yakini bahwa majelis hakim yang mengadili ketiga perkara tersebut, mereka adalah orang-orang yang berjalan di dalam nama Kristus. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketiga terdakwa yang dikriminalisasi, John Fred Tua Pandapotan, Reza Zogi, dan Frans Dagner Sibarani, harus dibebaskan demi keadilan yang berketuhanan. Karena kami melihat bahwa hakim juga tidak ragu-ragu untuk menyatakan bebas dari segala tuntutan, karena juga hakim tahu bahwa, ya, para terdakwa tidak melakukan tindakan yang didakwakan sebagaimana mereka ditangkap dan dijadikan tersangka oleh aparat kepolisian. Demikian Boasa Simanjuntak. Salam keadilan atas nama Tuhan yang berkeadilan dan bukan salam Pontius Pilatus.